Halo Besti, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus nonton video ini ya. Bab 11. Laura sedang sibuk mengetik dan memindahkan gambar ke file PDF untuk materi kuliah ketika tiba-tiba ada abang Gojek mengetuk pintu ruang kerjanya yang terbuka sebenarnya. "Maaf, apa benar dengan Bu Laura?" tanya abang Gojek itu pada Laura. "Iya benar, saya Laura, ada yang bisa saya bantu Pak?" jawab Laura sopan masih duduk di belakang laptop. Abang Gojek itu menyerahkan bungkusan yang sepertinya berisi makanan pada Laura. "Ini Bu, saya mau mengantar pesanan untuk Anda. Name it, pemesannya James P. Pesanan sudah lunas via GoPay." Laura menerima bungkusan itu dan mengucapkan terima kasih ke abang Gojek itu dan memberi tip 5.000 tunai yang membuat abang Gojek itu tampak girang saat berpamitan pada Laura. Laura pun membuka bungkusan itu dan melihat isinya ternyata menu nasi padang komplit dengan ayam bakar dan perkedel. Liurnya pun menitik, perutnya memang sudah lapar dari tadi. Dia pun mengambil HP-nya dan mengetikkan pesan terima kasih ke si pengirim makan siangnya. "Terima kasih, sayangku buat nasi padangnya. Ini barusan sampai," ketik Laura menambahkan emoji pelukan dan ciuman. James merasa HP-nya bergetar dan membuka. Wah, ternyata pesan dari Laura. James pun tersenyum membacanya dan membalasnya langsung. Ucapan terima kasihnya diterima Prof. Tapi peluk ciumnya nggak mau lewat HP, nggak berasa. Laura sedang menikmati menu makan siangnya dan membaca balasan James. Dia pun tergelak dan berbisik, "Dasar mesum." Laura merasa bahwa James adalah pria yang sangat manis dan perhatian. Sungguh menyenangkan mendapat perlakuan yang begitu istimewa darinya. Dibanding lusinan mantannya, sungguh sangat berbeda pengalamannya dengan James kali ini. Ada perasaan protektif dan posesif setiap kali mereka bersama. Satu lagi yang Laura heran, seperti semalam bukankah Laura jelas menolak untuk berpacaran dengan James saat mereka dinner, tapi tadi pagi Laura terbangun dalam dekapan James di atas tempat tidurnya. Bahkan, mereka sekarang saling bertukar panggilan sayang. Pusing deh rasanya. Kuliah farmakologi dan kemoterapi agak membosankan, hampir separuh kelas mengantuk. James saja yang selalu fokus dan tidak kompromi semembosankan apapun kuliah itu. Dia ingin menjadi profesor juga seperti Laura suatu hari nanti. Tak sabar rasanya menunggu lulus $1 lalu koas profesi. Akhirnya, materi kuliah untuk minggu depan yang Laura kebut selesai juga, rasanya lelah hayati. Jam dinding di ruang kantor menunjukkan pukul 16.15, sudah waktunya pulang. Hari ini dia tidak ingin lembur, mungkin pergi ke supermarket membeli barang kebutuhan sehari-hari juga perlengkapan mandi. Laura membereskan meja kerjanya dan menenteng tas seraya melangkah keluar dari ruang kantor lalu mengunci pintu. "Sudah mau pulang, Prof?" tanya suara yang begitu familiar di telinganya. Laura pun membalik tubuhnya dan menemukan pria manisnya sedang bersidekap tersenyum tipis menatapnya. Laura mencoba untuk berlalu dan tidak mempedulikan James, dia berjalan menuju pintu keluar lobi Lepa. Namun, James mengejarnya dan meraih tangannya. "Lepaskan," kata Laura tegas. "Kau kenapa kok jadi dingin begini?" Protes James tidak terima diacuhkan oleh Laura sedari tadi, di lift tadi pagi juga begitu. Padahal di chat dia begitu berbeda. "Ingat perjanjian kita. Ini masih di kampus," jawab Laura meradang. James menepuk jidatnya sendiri. "Oke, fine. Let's go home," tukasnya meninggalkan Laura di belakangnya. Laura agak menyesal telah bersikap tidak adil pada James yang telah begitu manis dan perhatian padanya sepanjang hari ini. Tapi dia harus membuat James berhenti mengejarnya di kampus dan menghujaninya dengan perhatian yang akan membuat penghuni kampus curiga dengan hubungan mereka yang lebih dari sekedar dosen dan mahasiswa. James menunggu Laura di dalam Fortuner putihnya di halaman parkiran kampus. Laura masuk ke HRV merahnya dan mengendarai mobilnya pulang ke apartemennya di Royal Heritage. Lalu lintas sore itu agak padat karena sudah memasuki weekend. Matahari mulai terbenam di ufuk barat menyisakan semburat jingga lembayung senja di langit yang cerah.
Sementara James mengikuti mobil Laura dari belakang. Dia cukup kesal dengan tingkah Laura hari ini, tapi dia tidak bisa menyalahkannya karena memang mereka harus merahasiakan kedekatan hubungan mereka dari siapapun. Rasanya dia sudah tak sabar untuk merengkuh Laura dalam pelukannya dan melumat bibir indah itu, dia sudah sangat rindu. Laura memarkir HRV-nya di basement seperti biasa dan turun dari mobilnya sambil membawa tas kerjanya lalu bergegas menuju ke lift. Saat pintu lift akan menutup, sesosok pria mencegahnya dan masuk ke dalam lift. Laura cukup terkejut. James mengungkungnya dengan kedua lengannya memaksanya menempel ke dinding lift yang bergerak ke lantai 7. Mereka bertatapan dan terdiam. Ting! Pintu lift membuka ketika mereka sampai di lantai 7. James menggandeng tangan Laura menuju ke room apartemennya dan memasukkan kode itu 888.910. Pintu apartemen Laura pun terbuka dan James menarik Laura masuk. Dia menendang pintu sampai menutup. James segera merengkuh Laura dalam pelukannya dan tangan kanannya memposisikan wajah Laura dengan lembut seraya melumat bibir Laura dengan lapar. Laura merasa tubuhnya meleleh dalam pelukan James yang kokoh dan ciumannya yang posesif serta menuntut. Laura terengah-engah saat James menyudahi ciuman rakusnya. "I love you honey," ucap James terengah-engah masih menenangkan jantung dan nafasnya. Laura merebahkan kepalanya di dada James yang lebih tinggi darinya, mendengar debaran jantung James yang begitu kencang dan kuat. "Love you too, baby boy." "Sorry tadi aku kasar padamu," balas Laura dengan lirih. James merenggangkan pelukannya dan menatap Laura, mata biru yang indah itu membuatnya jatuh lebih dalam lagi. Cinta itu begitu kuat dan dahsyat membuat James tak mampu berpaling. Laura membelai rambut James dengan lembut. James menangkap tangan Laura dan menciumnya tepat di nadinya. Wajah Laura sontak merona, membuatnya bertambah cantik. "Aku tak akan pernah bosan memandangi wajahmu, honeyku," ujar James dan Laura pun tersenyum masih menatapnya dan menjawab. "Kalau di luar kampus, aku milikmu, kamu boleh memandangiku sepuasmu." Laura melepaskan dirinya dari pelukan James saat James lengah dan berjalan ke ruang tengah. "Aku mau ke supermarket sore ini, apa kamu mau ikut?" James mengikutinya ke ruang tengah lalu duduk di sofa. "Oke, mau mandi dulu?" "Iya." "Tunggu sebentar ya," ucap Laura seraya masuk ke kamarnya untuk mandi.